Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pondok Hidroponik. Hari ini saya mau menabur benih selada. Biasanya saya menggunakan media semainya itu kokopit, tapi kali ini medianya berbeda. Media apakah itu? Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Media semai kali ini yang akan saya sharing buat sahabat-sahabat hidroponik semua, yaitu menggunakan media pasir. Biasanya saya kan menggunakan kokopit ya, tapi buat sahabat-sahabat hidroponik pemula yang di daerahnya itu susah untuk mendapatkan kokopit, mau bikin sendiri juga males atau ribet gitu ya, tapi banyak pasir, itu bisa digunakan. Oke, gimana caranya? Sebenarnya mirip aja sih. Kalau masalah caranya itu mirip dengan kita menggunakan kokopit. Nah, tapi kita lihat yuk, langsung praktek aja. Oke sahabat, sebelumnya kita siapkan tempatnya ya, tempat dan pasir. Untuk pasir ini wajib hukumnya untuk disaring ya, diayak. Untuk ukuran ayaknya yang penting seperti ini jadinya ya, pasirnya, supaya diayak itu supaya batu-batu yang sebesar-besar ini ya itu bisa kita buang. Siapa tahu juga ada tanah gitu kan, itu bisa disisihkan. Jadi yang diambil pasir murni ya, pasir murninya yang halusnya hampir rata lah, besar-besarnya hampir rata. Ini kebetulan ini saya sudah sudah ada pasir yang sudah diayak gitu. Ini bekasnya orang bangun rumah kemarin untuk plesteran dinding nih kalau nggak salah kemarin. Jadi ada sisanya, jadi saya nggak perlu ayak lagi. Ayakannya bebas ya sahabat, yang penting jangan terlalu besar lubangnya. Oke, cukup segini. Ini saya biasa menggunakan styrofoam seperti ini ya, styrofoam yang saya potong. Tahap selanjutnya kita beri air, pasirnya kita basahin ya, basahnya secukupnya. Sebenarnya kalau pasir ini nggak usah diaduk juga, nanti bakal basah sih ke bawah, bakal menyerap karena pori-porinya kan besar. Cuman kebiasaan saya kayak kokopit itu harus diaduk. Kalau kokopit kan kalau nggak diaduk gitu dia nggak mau cepat meresap. Oke, karena tadi terlalu basah jadi saya tambahkan sedikit pasir kering lagi ya. Dan ini saya rasa cukup basahnya. Seperti biasa, saya biasanya itu tak garis-garis kayak gini. Tujuannya supaya rapi aja, supaya bibitnya itu tumbuhnya lurus gitu, nggak acak-acakan. Oke, kita tabur benihnya. Untuk benih ini saya menggunakan, saya lagi nyoba ini. Biasanya saya pakai Bohemia, karena sekarang Bohemia katanya sudah nggak produksi lagi. Ini penggantinya Maritima. Jadi kita coba ya gimana hasilnya. Ini saya menggunakan Maritima yang isi 1 gram. Sudah. Setelah itu jangan lupa untuk menutup. Kebiasaan saya menutupnya pakai ini. Ini juga tutupnya styrofoam ini, yang dulu saya gunakan untuk nanam sistem rakit apung. Nah, tutup. Kita tunggu besok. Kalau memang
benihnya ini bagus, biasanya 24 jam itu udah mulai sprout. Kemudian hari keduanya itu kita udah buka tutupnya ya. Kita lanjut besok ya. Oke, selamat pagi sahabat. Ini hari kedua saya tabur benih. Jadi kita lihat hasilnya. Sebenarnya kemarin mau saya buka ya, cek, tapi lupa dan tidak sempat. Lupanya karena nggak sempat tadi, banyak yang dikerjain, jadi hari ini baru dibuka. Nah, ini hasilnya lumayan. Ini benih Maritima yang 5 hari lalu yang kita tabur. Ini hasilnya menggunakan media pasir. Bisa dilihat ini kering, udah waktunya kita siram. Oke, kita sudah selesai menyiramnya. Ini udah basah. Nah, jadi untuk pasir ini, media pasir ya, itu mudah sekali kering. Jadi buat sahabat-sahabat yang pengen mencoba menggunakan media pasir dalam pembibitan atau penyemaian, itu harus rajin kontrol kelembaban medianya. Nah, kita bisa bandingkan. Kebetulan 5 hari lalu itu saya tabur juga di Kokopit. Nah, ini hasilnya ya, memang agak berbeda sih. Kalau di Kokopit ini agak lebih gimana ya, lebih segar, lebih daunnya lebih besar-besar. Kemudian kalau yang di pasir ini daunnya lebih kecil gitu. Mungkin pengaruh kandungan yang ada di dalam pasir berbeda dengan yang ada di dalam Kokopit ya kan? Jadi mempengaruhi pertumbuhan. Oke sahabat, demikian yang bisa saya bagikan tutorial tabur benih menggunakan media tanam pasir ya. Nah, semoga bermanfaat. Ini tujuannya juga bukan mau bandingin antara pasir dan Kokopit saja, tapi juga saya ingin berbagi bahwa nggak harus pakai Kokopit ya. Buat sahabat-sahabat yang susah untuk dapetin Kokopit tapi di tempatnya banyak pasir, bisa pakai pasir aja. Kemudian sistem tabur ini saya gunakan karena lubang tanam saya ini agak banyak, lumayan banyak lah kalau untuk saya kerjakan sendiri. Jadi kalau pembibitan menggunakan langsung di media spon atau rockwool gitu kan capek banget tuh. Satu-satu itu aduh luar biasa. Kalau dengan sistem tabur ini, yang pertama efisien dari tempatnya, kemudian tenaganya karena hanya dicabut tabur saja. Memang ada yang bilang ini kerja 2 kali nih, nanti habis ditabur tumbuh dibibitin dipindahin lagi kan ke spon. Tapi ya, pendapat beda-beda lah. Kalau buat saya ini yang lebih praktis. Dan juga ngirit, saya menggunakan spon, jadi ngirit spon gitu, nggak ada yang terbuang. Soalnya spon tuh biasanya kalau yang sudah digunakan untuk pembibitan kemudian mati, dia tumbuh lumut, dibibitin lagi tuh bibitnya kayak busuk gitu, kayak dimakan lumut ya. Jadi udah nggak bisa lagi dipakai pembibitan, jadi kita buang kayak gitu. Jadi banyak sekali spon-spon yang terbuang. Nah, dengan cara tabur ini meminimalisir pembuangan spon, hampir nggak ada, karena yang kita pindahin ke spon udah bibit yang udah siap pindah, udah bagus lah kan. Nah, paling kalau mati ya di guli pembesaran, dia mati ya mungkin karena nyabutnya terlalu kasar jadi akarnya habis, atau akar intinya itu putus, ya banyak hal lah. Oke, demikian. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like atau share ya kalau ini bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.